Perkenalkan, nama saya Siti Fauzia Aziz. Di sini kita akan menjelaskan tentang financial accounting. Chapter 7 yaitu fraud, internal control, and cash. Fraud yaitu tindakan tidak jujur dari seorang karyawan yang menghasilkan manfaat bagi karyawan dengan kerugian bagi perusahaan. Yang menyebabkan adanya fraud yaitu adanya kesempatan, tekanan keuangan, dan rasionalisasi. Tujuan internal control, yang pertama jaga aset, kedua tingkatkan keakuratan catatan akuntansi, ketiga meningkatkan efisiensi operasi, yang keempat pastikan kepatuhan dengan hukum dan peraturan. 5 komponen utama, pertama kontrol lingkungan, kedua penilaian risiko, yang ketiga kontrol kegiatan, keempat informasi dan komunikasi, yang kelima pengawasan. Halo, saya Siva Nurkalisa. Kalian bisa panggil saya Siva. Saya di sini akan menjelaskan yang pertama mengenai Principles of Internal Control Activities, yaitu adalah prinsip kegiatan pengendalian internal. Prinsip ini mengenai tanggung jawab. Yang pertama itu kontrol efektif itu ketika seseorang diberikan tugas dan seseorang itu memiliki tanggung jawab terhadap tugasnya itu sendiri. Itu adalah kontrol yang paling efektif. Jadi seseorang bisa kontrol terhadap tugas masing-masing yang diberikan. Terus untuk yang kedua itu menetapkan tanggung jawab sesering mungkin, hanya membatasi akses ke personal yang berwenang. Jadi ketika kita memiliki tugas, ketika ditetapkan tugas, kita hanya menetapkan tugas kita itu hasil tugasnya kepada yang berwenang aja, bukan kepada kalangan banyak. Seperti kita punya teman kerabat itu biasanya nggak dibolehkan untuk mengetahui tugas yang diberikan oleh kita, karena itu sifatnya adalah privacy. Itu adalah suatu tanggung jawab kita untuk menjaga hasil kerjanya kita itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada pemisahan tugas. Di sini kita diajarkan sebagai individu yang berbeda-beda, kita harus bertanggung jawab terhadap kegiatan yang terkait dengan tugas kita. Jangan hanya tugas kita selesai terus kita tidak mementingkan kegiatan tersebut berjalan sesuai ketentuan atau tidak, berjalan dengan hasil keputusan yang baik atau tidak. Terus untuk yang kedua itu ada tanggung jawab terhadap penyimpanan catatan suatu aset, baik yang fisik ataupun catatan-catatannya. Jadi kita sebagai accounting harus bertanggung jawab terhadap catatan-catatan terhadap fisik tersebut, entah fisik itu keluar atau fisik itu masuk atau ditambahkan. Itu kita harus bertanggung jawab, kita harus mengetahui dari setiap transaksi-transaksi yang ada di perusahaan kita. Nah, untuk yang selanjutnya, prinsip kegiatan kontrol internal, salah satunya itu ada memiliki prosedur dokumentasi. Itu prosedur tersebut sangat menjunjung kita untuk bisa menyelesaikan tugas kita. Jadi nggak cuma hari ini aja kan, kita nggak ingat ya dokumen-dokumen apa yang sudah kita selesaikan atau dokumen-dokumen apa yang emang nantinya bakal kita butuhkan. Itu pasti kita harus membutuhkan dokumentasinya untuk bisa kita gunakan di masa yang akan datang. Terus untuk kemudian ada karyawan harus segera memforward dokumen yang telah diterima. Jadi jangan cuman kita dapat dokumen hanya cuman berhenti di kita aja, karena kan setiap perusahaan memiliki divisi-divisinya, setiap transaksi, setiap kegiatan itu ada tanggung jawab masing-masing. Jadi baiknya karyawan kita harus segera men-forward dokumennya, jangan di pending, karena kita harus memikirkan kegiatan karyawan kita yang memang menunggu hasil kerja kita. Perkenalkan, saya Cecilia Malona. Nah, kemudian prinsip lainnya dari internal control yaitu physical control. Bisa dilihat di slideshow presentasi kalau ada beberapa contoh dari physical control, seperti adanya pemasangan sensor tubuh untuk mendeteksi adanya pencurian. Kemudian tempat penyimpanan yang aman seperti brankas untuk menyimpan uang tunai atau juga berkas-berkas penting. Kemudian ada time clocks untuk menghitung waktu kerja para pegawainya. Kemudian mengunci seluruh gudang atau tempat penyimpanan barang-barang berharga. Memfasilitasi dengan teknologi komputer yang dilengkapi dengan password atau fingerprint yang juga hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Dan yang terakhir ada pemasangan alarm untuk mencegah adanya kerusakan atau kayak pencurian gitu.
Nah, prinsip selanjutnya yaitu ada independent internal verification. Jadi, melakukan pencatatan yang terverifikasi dan dilakukan oleh badan independen secara berkala. Dan nanti badan independen tersebut melaporkan perbedaan pencatatan kepada manajemen. Nah, selanjutnya prinsip yang terakhir yaitu adanya kontrol dari human resource. Di sini human resource berperan untuk melakukan pengecekan kepada para pegawainya untuk melakukan rotasi pekerjaan dan juga memberikan liburan. Kayak contohnya di Bank Mandiri mewajibkan para pegawainya dalam 1 tahun untuk mengambil block leave selama 5 hari kerja. Jadi itu bisa mencegah terjadinya fraud. Kemudian melakukan pengecekan latar belakang keluarga seperti usaha di luar pekerjaan, kemudian latar belakang keluarga, harta, dan juga laporan pajaknya. Nah, keterbatasan dari internal control itu adanya biaya yang harus dikeluarkan. Jadi cost-nya itu nggak boleh melebihi dari benefit yang didapetin oleh perusahaan. Kemudian memerlukan manusia. Dan di mana manusia itu juga sering error kan, ada human element yang juga bisa error gitu. Dan kemudian skala bisnisnya juga besar. Oke, itu dia learning objective yang pertama mengenai fraud dan principle of internal control. Untuk selanjutnya itu ada kontrol kas, yaitu kontrol terhadap penerimaan kas. Kita diajarkan yang pertama itu tidak bisa menunjuk seseorang untuk bisa menerima kas. Jadi kita hanya bisa menunjuk seseorang itu yang memang punya wewenangnya. Lalu ada pemisahan tugas, individu yang berbeda, setiap individu itu yang berbeda, terima uang tunai itu beda orangnya. Terus rakam tanda terima itu yang menerima, yang memang mendokumentasikan itu beda orangnya. Terus sama yang memegang uang tunainya itu beda orangnya. Jadi dengan adanya tahapan-tahapan atau prosedur tersebut itu dijauhkan sama yang namanya kegiatan fraud, karena kan banyak kontrolnya dari setiap transaksi yang memang dijalankan di perusahaan tersebut. Lalu yang selanjutnya itu ada kontrol penerimaan kas yang berupa prosedurnya. Prosedur itu ada prosedur dokumentasinya. Itu salah satunya kita harus menggunakan beberapa aspek yang memang harus kita jalankan. Misalnya ada tanda terima suratnya, apa yang kita jalankan itu harus ada tanda terimanya. Terus yang kedua itu ada catatan-catatan komputernya. Jadi nggak cuma kita ingat aja, tapi kita mempunyai catatan sendiri terhadap transaksi yang memang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Nah yang ketiga itu ada slip setoran. Biasanya perusahaan itu sangat mengandalkan oleh bank, dan bank itu pasti memiliki namanya slip setoran yang menjadi bukti transaksi perusahaan tersebut. Jadi kalau misalnya suatu saat nanti ada transaksi yang di masa yang akan mendatang, kita akan mengingatnya gitu. Makanya kita harus menjalankan prosedur dokumentasi tersebut. Itu sangat meringankan pekerjaan kita ke depannya nanti. Lalu untuk yang kedua itu ada kontrol fisik terhadap fisik uang tunai yang ada di perusahaan. Yang pertama kita harus menyimpannya di berangkas. Terus yang kedua itu membatasi areanya, area penyimpanan. Jangan setiap orang itu bisa memasuki area tersebut. Terus yang ketiga itu gunakan register kas atau terminal tempat penjualan. Jadi register kas itu ya dari penjualan tersebut itu menggunakan register kas yang bisa membantu kita untuk mengelola kas kita berjalan dengan sesuainya dengan ketentuannya. Jadi kita bisa mengamankan kas dalam perusahaan tersebut yang sudah ditanggungjawabkan untuk kita kelola. Nah untuk selanjutnya itu ada kontrol penerimaan kas, yaitu kita diajarkan verifikasi internal independen. Jadi kita di sana di setiap perusahaan itu pasti memiliki pengawas yang masing-masing, dan pengawas itu harus menghitung penerimaan uang kasnya itu tiap hari. Jadi jangan hanya kita mengeluarkan, kita mendapatkan, tapi kita tidak menghitungnya lagi. Kita harus sesuaikan dengan sistem kita, dengan catatan-catatan kita mengenai transaksi perusahaan itu yang berjalan setiap waktunya. Minimal itu per hari kita harus bisa memastikan bahwa uang tunai yang memang kita pegang itu harus sesuai dengan catatan akuntansinya.
Terus untuk yang kedua itu kontrol SDM, sumber daya manusia. Jadi kita harus mengontrol. Jadi person itu yang menerima uang tunai kita harus mengontrol. Terus gimana caranya mengharuskan karyawan itu untuk berlibur gitu. Jadi kita harus bisa mengontrol penerima uang tunai juga kan, karena kan yang memiliki tugas untuk penerimaan uang tunai pasti memiliki waktu untuk berlibur kan. Terus yang ketiga itu melakukan pemeriksaan latar belakang. Jadi jangan hanya melihat fisiknya aja nih mengenai oh ya uangnya cuma segini, tapi kita nggak tahu nih latar belakangnya itu uang itu dari mana. Itu kita tidak boleh, kita harus tetap mengontrol penerimaan uang kas tunai. Di sini kita diajarkan nih ada tahap-tahap dalam kontrol penerimaan kas, yaitu yang pertama kita ambil yang efektifnya aja ya. Yang sebelah sini itu ada petugas memasuki penjualan menghitung uang tunai. Jadi awalnya kita hitung dulu uang tunainya nih. Terus yang kedua itu mengirim uang tunai dan hitung lagi nih ke kasir yang emang mengeluarkan uang atau menerima uangnya. Terus yang ketiga itu kasir menghitung uang tunainya dan menyiapkan slip setoran. Gunanya apa? Jadi kasir sendiri itu memiliki oh iya dia bisa mengingat oh iya ada transaksi ini, ada transaksi ini. Jadi dia nggak cuma bertanggung jawab terhadap keluar masuknya kas saja, tapi dia harus mengingat juga latar belakangnya itu dia menjalankan kegiatan apa aja dan terhadap kegiatan-kegiatan terkait terhadap uang yang disimpannya. Terus selanjutnya itu ada menghasilkan uang tunai dan slip setoran ke bank. Kita bisa lanjutkan dengan alur akhirnya yaitu ke bank. Setelah kita ke bank, kita bisa memberikan kepada departemen akuntansi dan bisa merekamnya. Kita diajarkan untuk penerimaan surat. Penerima surat juga ada ketentuannya. Untuk yang pertama itu harus dibuka oleh 2 orang. Dan 2 orang itu yang memiliki wewenang untuk membuka surat tersebut. Kenapa 2 orang? Karena biar data itu tidak ada yang namanya manipulasi atau diubah-ubah terhadap si penerima. Jadi harus sama-sama saling tanggung jawab dan harus sama-sama saling kontrol. Terus untuk yang selanjutnya, setiap petugas surat itu pasti menandatangani daftar yang telah dibuat untuk tanggung jawab terhadap data yang memang diterima oleh mereka. Terus untuk selanjutnya itu ada salinan dari daftar tersebut. Itu bersama cek, jadi baru dikeluarkan cek dan bisa dikirimkan ke departemen kasir, yaitu orang yang berwenang untuk menyimpan uang dan bisa mengeluarkan serta menerima uang dari lain. Terus selanjutnya itu ada salinan daftar dikirimkan ke departemen akuntansi untuk direkam. Jadi setiap transaksi yang memang sudah dijalankan dari menerima surat sampai ke tahap kasir itu harus direkam di departemen akuntansi. Makanya kalau misalnya akuntansi itu sangat menjalankan sebuah aturannya mengenai dokumentasi terhadap transaksi-transaksi yang dijalankan setiap harinya. Itu sangat berguna pada transaksi-transaksi yang akan mendatang. Jadi kita bisa mempermudah terhadap tugas-tugas kita untuk yang lainnya dan saling terkait. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kontrol pencairan uang tunai. Pada dasarnya, kontrol pencairan uang tunai itu lebih efektif kalau digunakan oleh perusahaan yang membayar menggunakan cek atau transfer ketimbang dengan uang tunai. Kecuali pembayaran insidental ketika jumlah pembayaran itu melebihi atau di luar dari petty cash. Kontrol pencairan uang tunai dapat membentuk tanggung jawab. Kenapa? Karena hanya ada orang pilihan yang dapat menandatangani cek dan juga membuat persetujuan sehingga orang tersebut dipercaya dan harus bertanggung jawab. Kemudian ada pemisahan wewenang di mana setiap individu punya peran yang berbeda dalam perusahaan tersebut. Misalnya satu orang untuk menandatangani cek, satu orang untuk approve, ada juga orang yang untuk membuat pembayaran. Begitu. Dan orang yang menandatangani cek tidak boleh mencatat pencairan. Nah, kemudian dalam kontrol pencairan uang tunai harus ada dokumentasi prosedur, yaitu menggunakan cek secara berurut, kemudian setiap cek harus dilengkapi dengan persetujuan pembayaran, kemudian karyawan menggunakan kartu kredit perusahaan untuk biaya penggantian, juga memberi cap lunas. Nah, ada juga physical control. Di sini menyimpan cek yang belum ditulis
di brankas dengan akses terbatas. Jadi cek-cek yang belum ditulis itu ditaruh di brankas, dan orang yang bisa mengakses brankas itu juga hanya terbatas, orang-orang tertentu aja. Kemudian ceknya itu di print menggunakan mesin dengan tinta yang nggak bisa dihapus. Dan adanya independent internal verification, yaitu untuk mengecek kecocokan antara cek dengan invoice, kemudian mengecek juga rekening koran secara berkala setiap bulannya. Nah, ada juga human resource control seperti yang sudah dibahas di learning objective yang sebelumnya. Di sini tugas human resource untuk mengecek ikatan antara pegawai yang memegang uang tunai, kemudian mewajibkan pegawai untuk mengambil cuti atau liburan, juga mengecek latar belakang dari pegawai tersebut. Ada voucher system control. Di sini membentuk jaringan persetujuan pencairan cek, misalnya jaringan seperti kayak komisaris yang menyetujui, kemudian harus ada. Kemudian dana kas kecil. Dana kas kecil digunakan untuk melakukan pembayaran dana-dana dengan jumlah yang kecil, melibatkan penetapan dana kas kecil, melakukan pembayaran dana kas kecil, dan pengisian kembali dana kas kecil. Membuat kas kecil. Contohnya, jika Zoo Ltd memutuskan untuk mendirikan PBS sebesar $3.000 pada 1 Maret, jurnalnya adalah Maret 1 petty cash pada cash sebesar 3.000. Untuk melakukan pembayaran dari petty cash, manajemen biasanya membatasi jumlah pengeluaran, tidak mengizinkan penggunaan dana pada jenis transaksi tertentu. Pembayaran didokumentasikan pada tanda terima perjanjian. Tanda tangan dari orang yang menerima pembayaran diperlukan. Kemudian dokumen pendukung harus disertakan dalam tanda terima. Kemudian pemegang kas kecil menyimpan tanda terima dalam kotak kas sampai uangnya diisi kembali. Jumlah penerimaan dan uang dalam bentuk dana harus sesuai dengan jumlah yang ditetapkan setiap saat. Dapat dilihat di PPT chapter 7, slide 29, contoh pengisian kembali dana kas kecil. Pada tanggal 15 Maret, Zoo Ltd mengajukan cek sebesar $2.610. Dana tersebut berisi tidak tunai sebesar $390 dan penerimaan kas kecil untuk biaya ongkos kirim sebesar $1.320, breakout sebesar $1.140, dan biaya lain-lain sebesar $150. Dari transaksi berikut, jurnalnya adalah biaya ongkos kirim sebesar $1.320 di debit, breakout sebesar $1.140 di debit, terus biaya lain-lain sebesar $150 di debit, dan kreditnya itu cash sebesar $2.610. Jika diasumsikan dalam contoh sebelumnya bahwa pemegang kas kecil hanya memiliki $360 uang tunai dalam dana kas kecil, ditambah tanda terima seperti yang terdaftar. Oleh karena itu, permintaan penggantian dana kas kecil harus dibayar sebesar $2.640 jika ingin dibuatkan jurnalnya, yaitu sebagai berikut. Biaya ongkos kirim sebesar $1.320 debit. Kemudian perlengkapan sebesar $1.140 di debit. Kemudian biaya lain-lain sebesar $150 di debit. Kemudian uang tunai sebesar $30 di debit. Kemudian cashnya sebesar $2.640.